Halo semuanya, perkenalkan saya Ona Marieta Resayanti dengan NIM 3 digit terakhir 108. Nah, di sini kita akan membahas tentang translasi, ini lebih tepatnya pembahasan keempat mengenai translasi. Nah, sebelumnya translasi ini kan pernah dibahas waktu SMA. Dan kalau nggak salah ingat itu waktu SMA itu eh, kita hanya main tambah-tambahan koordinat seperti x plus a, y plus b. Tapi di level ini kita akan membedah lebih dalam tentang translasi. Oke, kita masuk ke definisi translasi dulu, yaitu misal P atau titik awal itu berada pada R2. Nah, R2 di sini merupakan bidang dua dimensi dan S merupakan suatu pemetaan terdapat ruas garis berarah atau vektor AB. Sedemikian hingga untuk P dengan SAB, P sama dengan P aksen dan memenuhi PP aksen sama dengan AB, maka PP aksen itu sejajar dengan AB. Maksudnya titik P ini adalah titik asal yang kita ketahui, lalu P aksen ini adalah bayangan titik awal setelah dilakukan translasi atau pergeseran. Ini ada hubungannya dengan vektor juga. Nah, pemetaan S disebut translasi atau pergeseran bisa ditulis seperti ini bentuknya. Lalu kita masuk ke teorema yang pertama, teorema 5.1, yaitu translasi merupakan isometri. Misal kita telah membuktikan bahwa SAP itu suatu transformasi, yaitu memetakan P ke P aksen dan Q ke Q aksen, gitu ya. Untuk P aksen ini, PP aksen itu sama dengan Q aksen. Kenapa? Karena PP aksen ini arahnya itu sama dengan vektor Q aksen seperti ini. Nah, kalau misalnya arahnya itu sama atau sejajar dengan Q aksen seperti definisi translasi, maka PP aksen sama dengan AB, maka kita bisa tulis PP aksen itu sama dengan Q aksen seperti ini. Nah, karena arah PP aksen dan juga Q aksen ini sama dengan vektor AB, maka bisa ditulis juga PP aksen sama dengan Q aksen sama dengan vektor AB. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Pertama, titik P ini, titik awal itu kan kita geser sejauh vektor AB. Kalau misalnya kalian lihat panjang vektor AB ini itu sama dengan PP aksen, maka titik P yang awal itu kita geser sejauh vektor AB. Lalu sama dengan titik P, titik Q juga kita geser sejauh vektor AB yang sama. Karena mereka sejajar juga, jadi membentuk sebuah bangun jajar genjang seperti ini. Nah, karena titik P itu digeser sejauh vektor AB dan titik Q juga digeser sejauh vektor AB, maka garis PP aksen itu pasti sama panjang dan juga sejajar dengan dengan garis Q aksen seperti ini. Kita lanjut ke pembuktian dari teorema yang 5.1 ini. Nah, kita misalkan punya dua kejadian, yaitu kejadian pertama, P aksen dan Q itu tidak segaris. Jadi seperti ini ya, ini tidak segaris. Lalu kita mau membuktikan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan PQ ini. Pertama, karena tadi kan kita sudah saya jelaskan kalau ini membentuk jajar ganjang seperti ini, maka kita bisa tuliskan premis-premisnya, yaitu P aksen Q aksen itu jajar ganjang ya dari ini. Kemudian kita tulis juga definisi dari translasi P, yaitu SAB. P sama dengan P aksen, ini titik awal dan ini adalah titik pergeserannya. Dan SAB Q sama dengan Q aksen,
sama ini titik awal, ini adalah pergeserannya. Lalu P aksen, dan Q itu tidak segaris dari yang diketahui premisnya ya. Lalu karena dia ini jajar ganjang, maka PP aksen itu sejajar dengan Q aksen. Karena kalau misalnya kalian ingat sifat-sifat jajar ganjang itu sisi-sisi yang berhadapan itu panjangnya sama atau sejajar juga, maka PP aksen ini karena dia jajar ganjang maka dia sejajar dengan Q aksen. Gitu juga dengan P sejajar dengan Q aksen P aksen gitu. Nah, karena di langkah kedua dia ini sejajar, maka berdasarkan definisi translasi yang ini, kalau dia sejajar maka PP aksen itu juga sama dengan AP. Seperti ini, maka karena dia sejajar maka PP aksen itu kita bisa tulis sama dengan Q aksen, dan juga P aksen Q aksen itu sama dengan PQ seperti ini. Lalu kita ke kejadian yang kedua, kita misalnya P aksen dan Q itu segaris atau dalam satu garis lurus seperti ini. Nah, kita bisa tulis premisnya dulu, yaitu Q aksen akan terletak pada garis yang sama, untuk P aksen dan Q itu segaris. Lalu yang kedua, garis P aksen Q aksen luas garis maksudnya sama dengan P Q aksen dikurangi P aksen. Nah, itu dari premis tambahan menyatakan panjang luas garis dari P aksen Q aksen. Ini juga sama, P Q aksen sama dengan P Q plus Q aksen. Lalu dari langkah 3 itu kita bisa tuliskan lagi P Q aksen itu sama dengan PQ ditambah QQ. Nah, QQ ini bisa kita tulis yaitu P aksen. Selanjutnya kita akan bahas translasi disajikan secara aljabar. Nah, ini sebenarnya waktu SMA itu translasinya disajikan dalam bentuk aljabar seperti ini. Misal kita ketahui titik A yaitu titik awal X, Y, dan suatu translasi S sedemikian hingga SA sama dengan A aksen, di mana A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ini adalah titik setelah kita lakukan translasi atau pergeseran. Misalkan kita punya X aksen min X sama dengan A dan Y aksen min Y sama dengan B. Jika kedua ruas sama-sama kita jumlahkan dengan X dan sama-sama kita jumlahkan dengan Y, maka bentuk yang tadinya seperti ini bisa kita tulis seperti ini. Bentuk ini sangat familiar waktu SMA kemarin kan, X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Nah, bentuk ini juga bisa kita bentuk menjadi bentuk matriks yang kita kenal waktu SMA, yaitu seperti ini, X aksen Y aksen sama dengan X plus A, Y plus B, atau bisa dituliskan seperti ini. Kita lanjut ke teorema 5.2, yaitu hasil kali dua translasi SAP dengan SCD merupakan translasi SPQ dengan PQ sama dengan AB plus CD. Ini vektor ya, AB plus vektor CD. Itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu adalah hasil kali atau komposisi dua translasi SAP dengan SCD tadi akan menjadi sebuah translasi baru, yaitu SPQ, di mana vektor resultannya adalah vektor PQ sama dengan vektor AB ditambah vektor CD. Misal kita mau melakukan translasi SAB dulu lalu dilanjut ke SCD-nya, hasilnya sama saja dengan satu translasi baru yaitu SPQ. Oke. Nah, untuk pembuktiannya itu ada di baliknya sini. Nah, yang pertama di sini adalah ambil sembarang titik T dalam bidang berlaku SABT sama dengan T aksen dengan T aksen sama dengan AB. Nah, seperti ini, yaitu alasannya adalah definisi dari translasi di halaman yang sebelumnya. Misalnya kita mulai
menggeser titik T sejauh vektor pertama yaitu vektor AB. Yang kedua, SCD T aksen sama dengan T double aksen dengan T aksen T double aksen sama dengan vektor CD. Nah, di sini sama alasannya yaitu definisi translasi hasil dari pergeseran yang pertama yaitu T aksen tadi kita translasikan lagi atau kita geser lagi menggunakan vektor yang kedua yaitu vektor CD ini. Yang ketiga, SCD komposisi SAB T sama dengan SCD T aksen sama dengan T double aksen. Ini teman kita tulis ulang saja, tadi kan SCD dikomposisikan dengan translasi AB T, lalu kita tulis lagi SCD ini karena dikomposisikan berarti fungsi ini masuk ke translasi SCD SAB T itu kan sama dengan T aksen, maka di sini kita ganti dengan T aksen, lalu sama dengan T double aksen tulis di sini. Ini dari langkah 1 dan 2. Selanjutnya di langkah keempat yaitu vektor T aksen sama T double aksen sama dengan T aksen ditambah T aksen T double aksen sama dengan vektor AB tambah vektor CD sama dengan vektor PQ. Nah, ini tuh maksudnya penjumlahan vektor yaitu mengikuti aturan segitiga vektor. Kalau misalnya masih ingat yaitu dari T langsung ke T aksen itu langsung ke double T aksen itu adalah jumlah dari dua langkah sebelumnya. Teorema selanjutnya yaitu teorema 5.3 berbunyi peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal, maksudnya pergeseran hasil bayangan dari translasi titik awal yaitu titik T pasti akan berupa titik dan itu hanya satu titik yaitu titik tunggal. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita bisa buktikan melalui tabel ini. Diketahui titik P dan suatu translasi yaitu translasi vektor geser AB. Di sini yang pertama kita menggunakan pengandaian yaitu kita misalkan bayangan dari P itu tidak tunggal yaitu ada dua bayangan hasil pergeseran T yaitu P aksen dan P double aksen dengan alasan yaitu premisnya. Lalu ini translasi AB P sama dengan P aksen dengan PP aksen sama dengan AB dan PP aksen sejajar dengan AB. Ini merupakan definisi translasi. Nah, jadikan syarat translasi itu tadi yaitu bayangan pertama atau P aksen harus sejajar dan sepanjang vektor AB. Makanya di sini ditulis sejajar vektor AB dan sepanjang vektor AB. Untuk yang nomor 3 ini juga sama seperti yang nomor 2, hanya saja hasil pergeserannya adalah P aksen, kalau ini adalah ini P double aksen, kalau ini hanya P aksen saja. Jadi sama saja ya syaratnya dengan yang nomor 2 tadi. Nah, karena dia ini ini P aksen itu dari langkah 2 dan 3 dihasilkan P aksen sama dengan P double aksen. Karena titik P aksen dan P double aksen ini berangkat dari titik yang sama yaitu titik P dengan arah dan jarak yang persis sama yaitu dari vektor AB ini, maka mereka itu pasti merupakan merupakan titik yang sama, sehingga makanya di sini ditulis P aksen sama dengan P double aksen. Maka dari peta suatu titik oleh translasi itu dapat disimpulkan bahwa petanya merupakan suatu titik dan juga titik tunggal di sini. Nah, berdasarkan langkah keempat tadi kan
sudah ditulis, yaitu P aksen sama dengan P double aksen. Hasilnya itu tadi kontradiksi dengan pengandaian di langkah 1, yaitu tidak ada andaikan P tidak tunggal, yaitu P aksen dan P double aksen. Artinya di situ P aksen tidak sama dengan P double aksen. Sehingga di sini terjadi kontradiksi dengan langkah 1. Karena adanya kontradiksi, maka pengandaian tersebut salah. Sehingga yang benar adalah peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Selanjutnya di teorema 5.4 begini, jika S1 dan S2 suatu translasi, maka untuk setiap titik A di dalam bidang 2 dimensi berlaku S2 bundaran S1A sama dengan S1 bundaran S2A atau komposisi. Oke, maksudnya gini, kalau misal kita punya dua geseran atau dua translasi seperti ini, yaitu S1 dan S2, misal kita mau geser pakai S1 dulu, atau misal kita geser pakai S1 dulu baru S2, atau S2 dulu baru S1, itu hasilnya akan sama persis. Dengan kata lain, urutan itu tidak jadi masalah di teorema ini. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa tuliskan di sini. Yang pertama, kita andaikan atau kita misalkan S2 komposisi S1A itu tidak sama dengan S1 komposisi S2, yaitu kontradiksi dengan ini dulu ya. Kemudian yang kedua, kita tulis S2 bundaran S1 A sama dengan C1 dan S1 bundaran S2 sama dengan C2, atau kita namakan hasil dari S2 komposisi S1 itu dengan C1 dan S1 komposisi S2 itu dengan C2. Oke. Yang mana berarti di sini C1 tidak sama dengan C2, karena di pengandaian yang pertama ini S2 komposisi S1 itu tidak sama dengan S1 komposisi S2. Langkah selanjutnya ini, dari langkah kedua, kita tulis S2 atau pergeseran 2 A sama dengan B, dan S1 komposisi S2 itu sama dengan S1. S2 nya kita masukkan ke fungsi S1 ini, lalu kita ubah S2A ini menjadi B dari yang di sini, sehingga S1B itu sama dengan C2. Selanjutnya vektor AB sama dengan DC2, maka vektor AB sejajar dan searah dengan DC2. Ini dari langkah yang ketiga, karena ini merupakan translasi, garis dari awal ke akhir harus sejajar dan sama panjang dengan vektor gesernya. Makanya di sini ditulis bahwa dia sama panjang dan juga sejajar atau searah dengan DC2. Lalu di langkah kelima, S1A sama dengan D dan S2 komposisi S1A itu sama dengan S2. Lalu fungsi translasi S1 ini kita masukkan ke S2, lalu kita substitusikan S1A ini sebenarnya harusnya yang D, tapi di sini ditulis S1A sama dengan D, maka ini harusnya D, maka hasilnya sama dengan C1 di sini. Maksudnya itu kita jalankan skenario pertama, yaitu kita geser sejauh S1 dulu ke titik D, baru digeser S2 ke C1. Selanjutnya di langkah ke-6, yaitu AD sama dengan BC1, AD sejajar dan searah dengan BC1. Nah, ini sama seperti langkah 4 tadi, yaitu merupakan aturan baku translasi di halaman yang sebelumnya.
Nah, dari langkah keempat dan langkah keenam ini kita bisa simpulkan, kita letakkan kesimpulan di langkah ketujuh, yaitu ABC 1D sama dengan ABC 2D adalah jajar ganjang. Bisa dari langkah keempat ini ya, yaitu vektor AB sama dengan vektor dj2. Di sini kita lihat vektor AB itu sama dengan dj2, ini harusnya dj2, mohon maaf, karena dia sejajar dan juga searah, maka dia panjangnya sama. Lalu di bagian langkah ke-6 juga sama, yaitu AD sama dengan BC1. Karena dia sejajar dan arahnya sama, maka AD itu sama dengan BC1. Nah, karena AB dan DC2 itu sama dan juga AD dan BC1 itu juga sama, maka ini bisa dibentuk bangun jajar genjang seperti ini. Sifat-sifat jajar genjang yaitu sisi-sisi, salah satunya adalah sisi-sisinya sama panjang. Nah, karena dari dari langkah keempat dan keenam yang bilang kalau dia sama panjang dan juga sejajar. Lalu kenapa di situ di langkah 8 tertulis C1 sama dengan C2? Nah, itu karena langkah ketujuh tadi, yaitu karena bangunnya sama dan titik sudut yang lainnya itu sama, maka titik ujungnya pun harus sama. Nah, kayak gini nih contoh titik ujungnya, dia harus sama. Lalu yang ke-9, S2 bundaran S1A sama dengan S1 bundaran S2A. Karena C1 dan C2 itu ternyata titik yang sama, maka berdasarkan langkah ke-8 itu tadi kan diperoleh bahwa C1 sama dengan C2. Nah, hal ini itu kontradiksi dengan yang ini di langkah kedua yang bilang bahwa C1 itu tidak sama dengan C2, sedangkan di sini ada C1 sama dengan C2. Karena ada kontradiksi, maka pengandian yang awal tadi itu salah. Kita masuk ke teorema yang berikutnya, yaitu teorema 5.5 terhadap S vektor AB tidak sama dengan identitas, tidak terdapat titik tetap. Semua garis yang sejajar vektor AB akan menjadi garis tetap. Oke. Nah, di sini di teorema ini kita punya dua misi, yaitu pertama membuktikan kalau translasi itu nggak punya titik tetap atau titik yang tidak berpindah, dan mencari tahu apa itu garis tetap. Nah, kita ke bagian yang pertama dulu. Di tabel pertama ini adalah tabel pembuktian bahwa tidak ada titik tetap. Nah, maksudnya titik tetap itu apa? Titik tetap itu artinya titik yang setelah digeser posisinya tetap di situ alias tidak bergerak lagi. Yang pertama, kita ambil titik A tidak sama dengan B dan andaikan vektor geser AB sama dengan matriks yaitu PQ tidak sama dengan 0, 0, yaitu kita tetapkan ini adalah translasi, bukan titik yang diam ditempatkan. Translasi itu bergerak ya, jadi kalau bergerak tidak mungkin dia sama dengan 00, maka ditulis tidak sama dengan 00. Yang kedua, S vektor AB dapat ditulis X aksen Y aksen sama dengan XY tambah PQ. Nah, ini menggunakan rumus aljabar translasi yang kita bahas tadi di teorema 5.2 kalau nggak salah, bukan, di bagian B tadi kita bahas di halaman sebelumnya tadi ya. Lalu yang ketiga itu X plus P sama dengan X dan Y plus Q sama dengan Y. Nah, supaya jadi titik tetap adalah hasil geseran X aksen dan Y aksen itu harus sama dengan titik awalnya, yaitu X, Y. Nah, karena tadi aku bilang kalau titik tetap itu hasil geseran atau translasinya yaitu X aksen Y aksen itu harus sama dengan titik awal X, Y.
Maka supaya kita bisa membuat X plus P sama dengan X, maka satu-satunya yang memungkinkan P ini harus sama dengan 0. Begitupun juga Q-nya harus sama dengan 0. Jika nanti X plus 0 hasilnya kan akan X, lalu Y plus Q hasilnya juga akan Y, maka P dan Q ini nilainya harus 0 gitu. Nah, karena di langkah keempat P sama dengan Q sama dengan 0, vektor gesernya kan 0 ya tadi. Nah, hasilnya itu kontradiksi dengan langkah yang pertama tadi, yaitu langkah ke-1 yang bilang kalau ini merupakan translasi, yang mana api itu tidak sama dengan 0 kalau misalnya translasi ya, kan ada pergerakan di situ, jadi pengandaiannya salah. Maka terbukti jika translasi itu pasti membuat semua titik berpindah posisi. Lalu di tabel kedua ini adalah tabel untuk membuktikan bahwa ada garis tetap di sini. Kita lanjut. Nah, pertama aku jelasin dulu sedikit tentang garis tetap. Nah, garis tetap itu beda dengan titik tetap tadi ya. Nah, kalau garis itu boleh bergeser, tapi kalau hasilnya masih nempel gitu, istilahnya nempel di lintasan garis yang lama, dia disebut garis tetap. Yang bisa kita bayangin kayak sebuah rel kereta mungkin ya. Nah, itu kalau garisnya digeser sepanjang rel itu sendiri, maka penampakannya kan akan tetap seperti rel yang sama. Nah, itulah yang namanya garis tetap. Oke, kita lanjut ke pembuktiannya. Yang pertama, kita misalkan H aksen adalah peta dari H. Nah, ini merupakan pengandaian, yaitu kita mau membandingkan garis asli atau garis H itu dengan hasil geserannya atau H aksen. Selanjutnya, garis H aksen ini bisa kita ubah ke bentuk persamaan garis lurus, yaitu A aksen plus B aksen plus C sama dengan 0. Nah, kita ubah dengan persamaan garis lurus itu. Lalu di langkah ketiga itu dihasilkan AX plus BY plus AB plus BQ plus C sama dengan 0. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari sini sudah saya tulis. Nah, sudah saya tulis. Nah, X aksen ini kan sama dengan X plus B, tapi di bentuk aljabar atau di sini juga bisa X aksen sama dengan X plus B. Lalu di sini kita masukkan rumus translasi yang ini ke persamaan garisnya, yaitu AX-nya kita ganti AX plus B tambah B, BY, Y-nya diganti Y plus Q plus C sama dengan 0. Lalu dikali pelangi saja AX plus AP ini, lalu tambah B tambah BQ tambah C sama dengan 0. Oh ya, ini kenapa dari dua bentuk yang seperti ini kok berubah menjadi bentuk pecahan seperti ini? Nah, ini tuh terjadi karena dua garis lurus, yaitu garis H aksen dan H itu dianggap sebagai garis yang sama atau berhimpit jika dan hanya jika koefisien-koefisiennya memiliki perbandingan yang senilai. Nah, kalau tadi kita lihat di garis yang H dulu, yaitu garis lama, itu koefisien X-nya kan koefisien X-nya kan A, koefisien Y-nya itu B, sama dengan koefisien garis yang baru, yaitu koefisien X aksennya A dan koefisien Y aksennya itu B. Nah, hanya yang berbeda di sini konstantanya. Konstanta dari garis H aksen itu adalah C, sedangkan konstanta dari garis lama itu AP plus BQ plus C. Nah, karena ini udah kelihatan ya kalau merupakan garis yang berhimpit, maka kita tuliskan perbandingannya, yaitu A per A, B per B, dan C per C gitu. Nah, kita tulis
Jadi di sini kita bisa tuliskan untuk koefisien X itu kita tulis A per A, lalu di koefisien Y kita tulis B per B, dan untuk konstantanya itu kita tulis AP plus BQ plus C per C, konstanta dari H aksen yaitu peta dari H. Tuh, karena ini kan perbandingan ya, A per A, B per B, itu kita tulis A per A itu sama dengan 1, B per B juga sama dengan 1, maka di sini nanti itu hasilnya AP plus BQ plus C per C sama dengan 1, lalu masing-masing dikalikan dengan C, hasilnya AP plus BQ plus C sama dengan C, lalu hasil AP plus BQ plus C sama dengan C tadi, kedua ruas sama-sama dikurangi C sehingga menghasilkan AP plus BQ sama dengan 0. Kita letakkan AP plus BQ sama dengan 0 itu di langkah kelima, yang alasan akibat langkah keempat. Kemudian di sini AP-nya kan plus BQ sama dengan 0, lalu kedua ruas kita kurangi dengan BQ sehingga AP sama dengan min BQ. Lalu untuk mencari perbandingan Q per P, kita bagi dulu kedua ruas dengan P, lalu kita bagi lagi kedua ruas dengan B, dihasilkan QP sama dengan min AB seperti ini. Nah, kita harus ingat-ingat lagi bahwa vektor geser kita itu adalah PQ, matriks PQ kayak gini tulisannya. Nah, dalam matematika itu gradien atau kemiringan dari sebuah arah atau geseran adalah perubahan Y dibagi perubahan X, atau dengan kata lain Q per P. Lalu di sisi sebelah kanan ini, nah itu persamaan garis lurus kita tadi kan AX plus BY plus C sama dengan 0 ya bentuknya. Kalau kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu min A per B seperti ini. Karena hasilnya ini tadi itu menunjukkan bahwa gradien vektor geser yaitu Q per P sama dengan gradien garis yaitu min A per B. Maka dengan ini bisa disimpulkan bahwa garis H akan menjadi garis tetap kalau arah geserannya itu sejajar dengan garis itu sendiri. Oke, kita masuk ke teorema yang berikutnya, yaitu teorema 5.6. Hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Nah, di sini saya jelaskan sampai teorema 5.6 dulu ya. Buktinya ini, sebelum membuktikan teorema di atas, kita perhatikan dulu ilustrasi di bawah ini. Nah, teorema 5.6 itu sebenarnya upgradean dari teorema yang sebelumnya, yaitu teorema 5.2. Isinya sebenarnya sama aja, yaitu membuktikan kalau hubungan dua translasi pasti menghasilkan satu translasi baru. Di sini aku jelaskan singkat saja. Di langkah 1 sampai 4 ini yaitu SBC komposisi SABA sama dengan C, yaitu kita menetapkan kalau titik A digeser oleh vektor AB jadi B, lalu kita lanjut digeser vektor PC jadi C, nanti hasil akhirnya dari A ke C gitu. Lalu di langkah 5 sampai 9 ini kita ambil titik E yaitu SAB E sama dengan E aksen. Nah, di sini sama dengan E aksen, lalu E aksen sama dengan apa? Nah, tadi sampai di nomor 6 ya, Nah, di nomor 6 ini E aksen sama dengan AB. Kenapa? Karena dari definisi translasi tadi, kalau misalnya dia sejajar dan arahnya sama, maka dia panjangnya juga sama. Nah, di sini E aksen itu, yang ini ya, E aksen itu sama dengan AB. Nah, di sini lalu SBC E aksen itu sama dengan
E aksen dari definisi translasi. Lalu E aksen, E double aksen sama dengan BC, caranya juga sama. Ini E aksen, E double aksen itu sama dengan BC karena dia searah dan juga panjangnya searah dan juga dia sejajar, karena makanya panjangnya sama. Sama seperti tadi juga pakai komposisi, kita masukkan SAB ini ke SBC lalu disubstitusikan dan kita ulang lagi. E aksen sama dengan AC, E aksen sama dengan AC, maksudnya kita dapatkan tadi ya, sehingga dilakukan perhitungan, hasilnya SBC itu komposisi SAB sama dengan SAB. Oh maaf, tadi yang nomor 13 yaitu E aksen sama dengan AC itu pakai aturan segitiga, yaitu aturan vektor yang dulu kita kenal, yaitu jalan dari E aksen, E double aksen gini, itu sama saja dengan satu garis lurus yang menghubungkan E ke E double aksen yang panjang dan arahnya itu sama dengan A ke C ini. Lalu di langkah 14 sampai 15 ini sama seperti yang sebelumnya ya, E double aksen E sama dengan E double aksen sama dengan SAB, lalu SBC komposisi SAB itu sama dengan SAC harusnya. Nah, kesimpulannya karena semua titik yaitu termasuk titik E tadi pindah sejauh dan searah vektor AC, maka gabungan dua translasi tersebut sah disebut sebagai translasi baru SAC. Nah, menunjukkan lewat matriks tadi kalau yang ini kalau S2 bundaran S1 sama dengan S1 bundaran S2, kita gunakan seperti ini, A2 B2 ditambah A1 B1 sama dengan A1 B1 tambah A2 B2, yang kita kelompokkan A2 A1 B2 B1 sama dengan A1 A2 B2 B1 B2. Nah, karena penjumlahan angka biasa itu bisa dibolak-balik ya, komutatif, misalnya 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2, maka penjumlahan matriks translasi ini juga sifatnya komutatif. Dan sekian untuk penjelasan teorema 5.1 sampai 5.6 serta pengertian translasi itu sendiri. Sampai bertemu di video selanjutnya.